Hari ini kita akan membahas sebuah anime fantasi peperangan yang penuh dengan strategi, pertempuran besar, dan satu sosok pemanah yang awalnya hanya tahanan perang, namun perlahan menjadi penentu nasib sebuah kerajaan. Ini adalah Mada no Auto Vanadis, Season 1, lengkap dari episode 1 sampai 13. Cerita dimulai di tengah reruntuhan dataran Dinan. Tigre berusaha melarikan diri dari kehancuran total pasukan Brun. Hampir seluruh rekan-rekannya telah gugur, dan dia adalah salah satu dari sedikit yang masih bernapas. Dari kejauhan, Tigre melihat sosok yang membuat seluruh medan perang itu bertekuk lutut, seorang wanita dengan kekuatan angin yang luar biasa, Eleonora Viltaria, atau yang akrab dipanggil Ellen. Dengan keberanian yang nekat atau mungkin keputusasaan, Tigre mencoba menembakkan panahnya ke arah Ellen. Namun setiap tembakannya, betapapun presisi, selalu berhasil ditangkis oleh kekuatan angin milik sang Vanadis. Pada akhirnya, Tigre tertangkap. Dalam keadaan setengah sadar, Tigre bermimpi tentang pasukan Brun sebelum kehancuran mereka. Dia kemudian terbangun karena pedang Ellen yang diarahkan tepat ke mulutnya. Sebuah cara membangunkan orang yang sangat khas dari sang Vanadis. Sementara itu, jauh di kediaman keluarga Vorn di wilayah Alsace, pelayan setia Tigre bernama Tita terkejut mendengar kabar bahwa tuannya tertangkap dan permintaan tebusan yang sangat besar diajukan untuk membebaskannya. Di Light Marriage, kehidupan Tigre sebagai tahanan dimulai dengan cara yang tidak biasa. Saat berlatih memanah dengan busur seadanya yang diberikan oleh salah satu prajurit bernama Rurik, Tigre gagal 2 kali. Namun semuanya berubah ketika seorang pembunuh bayaran mencoba menyerang Ellen. Ellen berhasil menghindar berkat kekuatan anginnya, namun pembunuh itu masih berbahaya. Dengan jarak yang luar biasa jauh dan menggunakan busur yang sebenarnya lemah, Tigre berhasil melumpuhkan kaki sang pembunuh dengan satu tembakan yang menakjubkan. Ellen meminta maaf kepada Tigre atas perlakuan kasar prajuritnya, bahkan berencana menghukum mereka. Namun Tigre, dengan sikap yang tenang dan penuh belas kasihan, justru memohon agar Rurik dan yang lainnya diberi ampun. Hari demi hari berlalu, Tigre mulai beradaptasi dengan kehidupan di Light Marriage. Kemampuannya yang luar biasa membuatnya dihormati oleh Rurik dan banyak prajurit lainnya, meskipun masih ada yang merasa tidak senang dengan keberadaannya. Suatu hari, Tigre tanpa sengaja melihat Ellen sedang mandi setelah melihat seekor naga kecil, dan dia segera memalingkan wajahnya dengan rasa malu. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Rurik membawa kabar bahwa seorang penyusup yang tertangkap ternyata adalah Bertrand, salah satu pengawal setia keluarga Vorn. Pertemuan yang seharusnya membahagiakan itu berubah menjadi mimpi buruk ketika Bertrand melaporkan bahwa pasukan Thenardier sebanyak 3.000 prajurit sedang bergerak menuju Alsace untuk menyerang. Tigre yang mendengar kabar ini langsung dipenuhi amarah dan keinginan untuk segera kembali melindungi tanah kelahirannya. Meskipun Rurik mencoba mencegahnya, Tigre tetap bersikeras menuju gerbang Light Marriage di tengah malam. Namun di sana, dia berhadapan langsung dengan Ellen, yang menatapnya dengan tenang dan bertanya, "Kamu mau pergi kemana di tengah malam seperti ini?" Setelah konfrontasi di gerbang malam itu, Ellen mengambil keputusan yang mengejutkan. Alih-alih menahan Tigre, dia justru memutuskan untuk membantu Tigre kembali ke Alsace dan menghadapi ancaman pasukan Thenardier bersama-sama. Tigre tidak bisa percaya pada keberuntungannya. Wanita yang dulu menangkapnya di medan perang kini berdiri di sisinya, siap membantu melindungi tanah kelahirannya. Episode ini juga menjadi awal dari ikatan yang akan terus berkembang antara Tigre dan Ellen, dua orang dari kerajaan yang saling bermusuhan, namun mulai saling percaya satu sama lain, karena keadaan yang memaksa mereka bekerja sama. Bersama dengan pasukan kecil dari Leitmeritz, Tigre dan Ellen mulai bergerak menuju Alsace, mempersiapkan diri menghadapi ancaman yang jauh lebih besar dari yang mereka kira. Pasukan Leitmeritz berhasil memukul mundur 300 prajurit Thenardier di Alsace. Namun pemimpin pasukan musuh, seorang pria bernama Zion, tidak ditemukan bersama sisa pasukannya yang berjumlah 2.700 orang. Hal ini membuat Ellen khawatir, karena dia menganggap pasukan Zion masih sangat kuat meskipun mengalami sedikit korban.
Tigray memperkirakan bahwa Zion dan pasukannya kemungkinan besar mundur ke dataran Molsheim untuk memulihkan diri. Ellen melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menghancurkan musuh sebelum mereka sempat bersiap kembali. Di sisi lain, Zion sangat terkejut mengetahui kedatangan pasukan Zehjechetet dan menganggap Tigray telah berkhianat kepada Brun. Meski demikian, dengan kekuatan naga di sisinya, Zion bersumpah akan menghancurkan Tigray dan sekutu-sekutunya sebagai balas dendam atas kekalahan di dataran Dinan. Tidak lama kemudian, kedua pasukan akhirnya bertemu di dataran Molsheim. Zion menantang Tigray untuk duel 1 lawan 1, yang langsung diterima oleh Tigray. Sementara Ellen menegaskan bahwa ini adalah pertarungan milik Tigray seorang diri. Pada awal pertarungan, 3 tembakan panah pertama Tigray berhasil ditahan oleh perisai milik Zion. Namun ketika Zion mengisi jarak dan menyerang langsung, tembakan keempat Tigray berhasil menembus perisai itu sepenuhnya, melukai Zion secara serius. Tepat ketika Tigray bersiap melepaskan tembakan kelima, baik pasukan Leitmeritz maupun pasukan Thenardir secara bersamaan bergerak untuk melindungi komandan masing-masing. Zion menaiki naganya dan terbang ke udara, ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh kekuatan angin Elen. Dalam keadaan terdesak, sebuah suara misterius dari dalam busur hitam milik Tigray mendesaknya untuk menembak target yang ada di depannya. Meski bingung pada awalnya, Tigray akhirnya memutuskan untuk memasang anak panahnya, didukung oleh kekuatan angin dari Arifar, senjata milik Elen. Panah itu melesat dengan kecepatan luar biasa dan berhasil membunuh Zion bersama naganya sekaligus di udara. Dengan kematian Zion, Ellen meneriakkan kemenangan Tigray dengan penuh kebanggaan, dan sisa pasukan Thenardir yang masih bertahan akhirnya melarikan diri dalam kekacauan total. 3 hari setelah pertempuran di Molsheim, kehidupan di kediaman Vorn kembali berjalan, meskipun dengan cara yang agak aneh. Tita yang biasa membangunkan Tigray terkejut menemukan Ellen sedang berlutut di atas Tigray sambil mengarahkan pedangnya ke mulutnya, meniru cara Lim membangunkan orang. Sementara itu, di Silesia, ibu kota Zachtet, Ellen menghadiri pertemuan dengan Raja Victor. Sang raja mengetahui bahwa Ellen berangkat ke Brun tanpa izin resminya dan memperingatkan akan ada hukuman jika dia tidak memberikan alasan yang jelas. Ellen menjelaskan bahwa dia dipekerjakan oleh Tigray untuk melindungi Alsace, yang membuat sang raja semakin tidak senang. Untungnya, seorang Vanadis lain bernama Sophie turut campur dalam pertemuan itu dan berhasil meyakinkan raja melalui penjelasannya yang bijaksana. Setelah pertemuan, Ellen bertemu dengan Ludmila, Vanadis dari wilayah Olmutz, yang dikenal dengan panggilan Mila. Keduanya yang memang sudah menjadi rival sejak lama, segera terlibat perdebatan sengit hingga Sophie kembali harus melerai mereka. Dalam percakapan pribadi dengan Sophie, Ellen sangat terkejut mengetahui bahwa Mila ternyata adalah sekutu lama dari Thenardier, meskipun Mila sendiri sebenarnya tidak menyukai Thenardier. Sementara itu, di Alsace, Tigray bertemu dengan Masyas, salah satu bangsawan setempat. Tigray menjelaskan keputusannya untuk melawan baik Thenardier maupun Ganelon, 2 kekuatan besar yang mengancam Brun. Masyas setuju untuk mendukung Tigray dalam perjuangannya. Tigray dan sekutu barunya mulai mencari dukungan tambahan, dimulai dengan keluarga Augre dari wilayah Territoire. Tigray dan Lim akhirnya bertemu kembali dengan Ellen di sebuah kediaman terpencil bernama Kikimora, di pegunungan Vosges. Ellen menceritakan hasil pertemuannya dengan raja, yang setuju membantu Tigray hanya jika tindakannya menguntungkan Zezéchitet. Dalam perjalanan menuju kota Rodrik, rombongan Tigray tiba-tiba diserang oleh sekelompok pembunuh bayaran yang dikenal sebagai 7 rantai. Meskipun berhasil mengalahkan beberapa penyerang awal, Lim secara tidak sengaja terkena racun dari ular berbisa yang dilemparkan dari udara, membuat Ellen sangat terkejut. Di tengah kepungan para pembunuh itu dan saat Tigray berusaha menyelamatkan Lim dengan cara yang darurat, seorang Vanadis lain muncul dan menggunakan kekuatannya untuk menghabisi seluruh pembunuh itu dengan mudah. Vanadis itu adalah Mila. Setelah penyelamatan itu, Mila justru mengejek Ellen karena terlalu emosional terhadap keselamatan bawahannya. Sebuah sikap yang menurutnya tidak pantas bagi seorang Vanadis. Mila kemudian memimpin rombongan menuju Rodrik, sementara Ellen dan Tigray membawa Lim yang masih dalam kondisi teracuni untuk segera mendapatkan pengobatan. Di sebuah pemandian air panas di Rodrik,
Ellen dan Lim mandi bersama sambil Lim mengucapkan terima kasih atas penyelamatan mereka. Secara tidak sengaja, Tigre melihat Mila yang sedang tidak berpakaian. Sebuah insiden yang membuatnya harus segera meminta maaf. Tigre dan rombongannya kemudian berjalan-jalan di pasar Rodrik, di mana Tigre mentraktir Mila semangkuk sup sebagai permintaan maaf atas kejadian sebelumnya. Setelah Mila pergi, Ellen memerintahkan Lim untuk mengirim pasukan kembali ke Leitmeritz. Seperti yang sudah diperkirakan Ellen, Mila memimpin pasukannya untuk menyerang Leitmeritz, sementara Thénardier mencoba kembali menyerang Alsace. Meskipun Tigre mengirimkan surat perjanjian damai, Mila menolaknya dan tetap melanjutkan serangannya, meskipun dia sendiri sebenarnya memiliki keraguan. Kedua pasukan bertempur sengit di dataran Burkina, namun tidak ada satu pihak pun yang berhasil meraih kemenangan, dengan ratusan korban jiwa dari kedua belah pihak. Ellen kemudian mengumpulkan kembali pasukannya dan mencoba mengepung benteng Mila di pegunungan Tatra. Namun pengepungan itu harus dihentikan karena cuaca yang sangat ekstrem dan pertahanan benteng yang luar biasa kuat. Meski Lim mencoba mencegahnya, Ellen tetap bersikeras untuk menyerang benteng Tatra sekali lagi. Tigre kemudian mengusulkan agar dia diizinkan menjelajahi pegunungan untuk mencari jalan pintas menuju benteng tersebut. Selama proses pengintaian itu, Tigre secara kebetulan bertemu Mila yang sedang berburu rubah di hutan. Mereka berdua mengobrol panjang hingga matahari terbit, tanpa Mila menyadari bahwa pria yang menyamar sebagai pemburu bernama Urs itu sebenarnya adalah Tigre. Setelah Mila kembali ke kastilnya, Tigre berhasil melacak jejak kakinya hingga menemukan jalur menuju kastil Tatra. Ellen dan pasukan Leitmeritz mengikuti jalur yang ditemukan Tigre, namun mendapati penjagaan yang jauh lebih ketat dari sebelumnya. Saat Ellen mencoba mendobrak gerbang dengan tenaganya sendiri, dia hampir saja terkena sergapan panah dari para pemanah penjaga. Tigre berhasil menyelamatkannya tepat pada waktunya dan meminta bantuan kekuatan dari Arifar, senjata milik Ellen, untuk menghancurkan gerbang itu bersama-sama. Dengan gerbang yang akhirnya berhasil dihancurkan, kastil Tatra berhasil ditembus dan Ellen segera mengerahkan pasukannya untuk mengepung kastil tersebut sepenuhnya. Setelah berhasil menembus pertahanan kastil Tatra, Ellen dan Mila akhirnya berhadapan langsung dalam sebuah pertarungan sengit. Dua Vanadis yang selama ini saling menjadi rival, kini bertarung dengan seluruh kekuatan mereka. Pertarungan itu terhenti secara tiba-tiba karena gangguan dari seorang pembunuh bayaran yang masih hidup. Namun rencana pembunuhan itu berhasil digagalkan berkat tembakan panah Tigre yang tepat sasaran. Setelah insiden tersebut, dan menyadari situasi yang semakin rumit, Mila akhirnya memutuskan untuk menyatakan dirinya netral dalam perang saudara yang sedang berlangsung di Brunn. Keputusan ini menjadi titik balik penting, karena dengan Mila yang memilih netral, ancaman terbesar bagi Tigre dan Ellen pun berkurang drastis. Sementara itu di tempat lain, sebuah perjalanan tantangan baru menanti. Seorang ksatria bernama Roland, pemimpin pasukan elit yang disebut Ksatria Navarre, dan pemilik pedang legendaris bernama Durandal, mendapat perintah untuk menumpas Tigre yang dianggap sebagai pengkhianat oleh Perdana Menteri Brunn, Pierre Baudouin, karena hubungannya dengan Zechtstedt. Sebulan kemudian, dengan dukungan dari Zechtstedt dan beberapa bangsawan yang setia, Tigre, Ellen, Lim, dan Hugues resmi membentuk sebuah pasukan baru yang akan dikenal sebagai pasukan Meteor Perak. Sebuah pasukan yang akan menjadi tulang punggung perjuangan Tigre selanjutnya. Pasukan Meteor Perak bersiap menghadapi Roland dan Ksatria Navarre di dataran Orange. Dalam perjalanan menuju medan perang, Ellen sempat bermimpi tentang nasihat dari Sasha, salah satu Vanadis senior, mengenai tanggung jawab dan tugas seorang Vanadis. Pertempuran di dataran Orange berjalan sangat sengit. Pasukan Navarre yang terjebak dalam kubangan lumpur menjadi sasaran empuk bagi penyergapan unit pimpinan Lim, membuat pertempuran berubah arah menguntungkan pasukan Meteor Perak. Ellen dan Sophie berani menantang Roland secara langsung, namun ksatria itu mampu bertahan bahkan dari kekuatan gabungan dua Vanadis sekaligus. Tepat ketika Roland hendak menghabisi keduanya, sebuah anak panah dari Tigre datang menyelamatkan mereka, meskipun Tigre sendiri masih terluka. Roland kemudian menghadap Tigre dan bertanya tentang insiden di Alsace.
Tigre menjawab dengan jujur bahwa semua itu benar, dan dia memang menyewa Vanadis untuk mencapai tujuannya. Meskipun Ellen menawarkan kerjasama untuk mengalahkan Thenardier, Roland menolak karena rasa hormatnya kepada Raja Varon sebagai ksatrianya. Meski masih terluka parah, Tigre melepaskan tembakan panah yang diisi penuh kekuatan ke arah Roland. Anak panah itu berhasil ditangkis, namun benturan dahsyat itu sampai membuat Tigre dan kedua Vanadis terlempar jauh. Dalam sebuah kejadian yang mengejutkan, Roland akhirnya mengakui kekalahannya karena tangannya menjadi mati rasa dan tidak mampu lagi mengangkat Durandal. Ksatria Navarre kembali ke perbatasan Barat Brun untuk memperkuat pertahanan mereka. Roland memutuskan untuk kembali ke Nais menemui sang raja, meskipun Masas dan Tigre sudah memperingatkannya. Sebagai tanda persahabatan baru dengan pasukan Meteor Perak, Roland menyerahkan pedang legendarisnya Durandal kepada Tigre. Namun sebelum Roland sempat bertemu dengan Raja Varon, dia justru terjebak dalam ruangan oleh tipu daya Ganelon. Sebagai hukuman atas kegagalannya mengalahkan pasukan Tigre, Roland dieksekusi dengan cara yang kejam, disengat hingga tewas oleh kawanan lebah beracun. Di sisi lain, Ellen harus berangkat ke wilayah Legnica untuk membantu Sasha, sesama Vanadis yang menulis surat darurat tentang ancaman serangan dari Vanadis lain. Dengan kematian Roland, pertahanan Brun menjadi semakin rapuh. Memanfaatkan situasi ini, pasukan Muozinel memulai invasi besar-besaran melalui wilayah Agnes, menangkap penduduk sebagai budak sambil menghancurkan desa-desa di sekitarnya. Pada sore hari, jenderal pasukan penyerang dari Muozinel Kashim memerintahkan 3.000 pasukannya untuk menghabisi musuh yang hanya berjumlah 200 orang. Namun mereka justru terjebak dalam perangkap pasukan bayangan milik pasukan Meteor Perak. Keesokan harinya, Tigre kembali melancarkan penyergapan terhadap pasukan Muozinel, secara bertahap mengurangi jumlah mereka dari 20.000 menjadi 18.000 orang. Geram dengan kegagalan ini, Kashim mengeksekusi 10 budak untuk memancing Tigre dan pasukannya keluar dari persembunyian. Ketika Tigre dan 600 pasukan Brunei muncul, Kashim awalnya tidak percaya bahwa Tigre adalah komandan pasukan itu, hingga penyergapan dari pasukan Zehshetet mengejutkannya. Di tengah pertempuran sengit, Tigre melepaskan tembakan panah dari jarak 300 alsin, sebuah jarak yang nyaris mustahil, langsung mengenai kepala Kashim dan membunuhnya seketika. Dengan tewasnya Kashim, pasukan Meteor Perak meraih kemenangan, dan para budak yang tertawan akhirnya dibebaskan. Namun kemenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah laporan baru datang menyebutkan bahwa pasukan utama Muozinel yang berjumlah 30.000 orang sedang dalam perjalanan menuju mereka. Tigre dan unit pemanahnya berusaha menahan laju pasukan besar Muozinel yang terus mendekat. Namun jumlah musuh yang begitu masif membuat mereka kewalahan, dan situasi menjadi semakin terdesak. Tepat di saat yang paling kritis, Mila dan pasukan Olmutz datang sebagai bala bantuan yang tidak terduga, mengubah jalannya pertempuran dan menyelamatkan Tigre dari kehancuran total. Sementara itu, jauh di masa lalu yang diceritakan kembali, ketika Ellen dan Mila masih sering bertikai, Sasha pernah datang menengahi mereka dengan cara yang tidak biasa. Sasha menantang mereka berdua untuk melawannya bersama-sama, dengan syarat jika mereka kalah, mereka harus saling meminta maaf satu sama lain. Karena kebencian mereka satu sama lain jauh lebih besar daripada keinginan untuk bekerja sama, Ellen dan Mila akhirnya setuju menyerang Sasha bersama. Namun tetap saja kalah dan terpaksa saling meminta maaf meskipun terdengar tidak tulus sama sekali. Kembali ke masa kini, Ellen akhirnya tiba di sisi Sasha dan mengetahui bahwa Vanadis yang berusaha menyerangnya adalah Elizaveta Fomina, seorang Vanadis dari Lebus yang dikenal dengan sebutan Liza. Episode ini memperdalam konflik internal di antara para Vanadis sendiri. Hubungan Ellen dengan Sasha sebagai mentor yang sangat dihormatinya membuat ancaman dari Liza terasa jauh lebih personal dan berbahaya. Sementara itu, pasukan Meteor Perak terus bergerak maju, mengonsolidasikan kekuatan mereka di Brun, mempersiapkan diri untuk konfrontasi besar yang akan datang melawan Thenardier dan Ganelon, dua kekuatan yang masih menjadi ancaman utama bagi stabilitas kerajaan. Di tengah semua kekacauan politik dan militer ini, hubungan antara Tigre dan Ellen terus berkembang, meskipun keduanya berasal dari dua negara yang secara resmi masih bermusuhan.
Keesokan paginya di Kastil Perce, tempat Tigre dan sekutu-sekutunya beristirahat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tina, Vanadis dari wilayah Osterode, masuk ke kamar Tigre melalui portal milik senjatanya untuk memata-matainya secara diam-diam. Saat Tigre yang masih setengah tertidur secara tidak sengaja menyentuh dirinya, Tina hanya berkomentar bahwa Tigre akan dalam bahaya besar jika sampai benar-benar terbangun, sebelum akhirnya menghilang begitu mendengar langkah kaki Tita mendekat. Di atas atap kastil, Ellen berterima kasih kepada Mila atas bantuannya menyelamatkan Tigre dari invasi pasukan Muozinel. Namun ketika Ellen meminta Mila untuk pergi, sang Vanadis Olmutz justru menolak untuk meninggalkan mereka. Dalam sebuah pertemuan dewan dengan Masyas, Tigre, dan Lim, seseorang yang sebelumnya dikira sudah meninggal muncul mengejutkan semua orang. Dengan dukungan dari Tigre, sosok itu mengungkapkan dirinya sebagai Pangeran Regnas yang selama ini dianggap tewas, yang kini menggunakan nama samaran Regin. Untuk membuktikan keaslian status kerajaannya, Tigre memutuskan membawa Regin ke Artishem, sebuah tempat dengan gua rahasia yang hanya diketahui oleh keluarga kerajaan. Sementara itu, di tempat lain di Brun, Thenardier merasa senang melihat 5 ekor naga yang dibawa oleh sekutunya, Drekavac. Dua dari naga tersebut bahkan dilengkapi dengan rantai sihir berkekuatan luar biasa. Di Lutetia, Ganelon yang sedang menikmati minumannya mulai mengantisipasi pertempuran akhir antara Tigre dan Thenardier, dan diam-diam merencanakan hadiah perpisahan yang mengerikan bagi siapapun yang berhasil menemukan Lutetia. Berita tentang jatuhnya kota Montauban di tangan pasukan Thenardier beserta kebakaran besar yang melanda Artishem akhirnya sampai kepada pasukan Meteor Perak, mendorong Tigre untuk segera bergerak membawa Regin ke Artishem secepat mungkin. Pertempuran besar pun pecah di dataran Vincennes, di mana pasukan Meteor Perak dan pasukan Thenardier saling berhadapan dengan ganas, dengan Ellen dan Mila bertugas menghadapi para naga, sementara Tigre dan yang lainnya menghadapi kekuatan utama musuh. Ellen dan Mila menghadapi kesulitan besar melawan naga-naga bersenjata rantai sihir milik Thenardier. Dalam pertempuran sengit itu, Ellen terluka saat mendorong Mila menjauh dari serangan naga api, sebuah momen yang menunjukkan betapa dalamnya ikatan persaudaraan di antara mereka, meskipun selama ini sering bersaing. Menjelang siang, kedua pasukan terpaksa mundur, sementara Ellen dan Mila merenungkan cara terbaik untuk mengalahkan naga-naga itu, yang ternyata dilengkapi rantai sihir mirip dengan Durandal milik mendiang Roland, senjata yang mampu menetralisir kekuatan para Vanadis. Ellen dan Mila mendorong Tigre untuk menyerahkan urusan para naga kepada mereka, sementara Tigre berkonsentrasi penuh menghadapi Thenardier secara langsung. Saat kedua pasukan kembali bersiap untuk bertempur, Tigre menempatkan pasukannya tanpa baju zirah dengan tombak yang diruncingkan di garis depan, sebuah strategi untuk memancing pertarungan jarak dekat dan mencegah penggunaan naga. Namun Thenardier tetap maju menyerang, memaksa Tigre menarik mundur pasukannya melewati kedua Vanadis. Setelah kembali mengenakan baju zirah lengkap, Tigre dan Lim membiarkan area tengah pertempuran dikuasai oleh para Vanadis dan naga, sambil membagi pasukan utama mereka yang sudah bersenjata lengkap untuk memperkuat sayap kiri dan kanan melawan musuh. Pertempuran berlangsung sangat dahsyat, dengan strategi taktis Tigre, yang terus diuji menghadapi kekuatan brutal pasukan Thenardier yang jauh lebih besar. Malam itu, Tigre dan Ellen berdiskusi panjang tentang masa depan hubungan antara Alsace dan Leitmeritz. Sebuah percakapan yang menyentuh tidak hanya soal politik, tapi juga soal apa yang mereka inginkan untuk masa depan mereka berdua. Keesokan harinya, Baduin mengunjungi pasukan Meteor Perak untuk memberitahu Regin tentang kondisi Raja Faron yang kembali sadar, namun dalam keadaan kritis akibat racun yang berulang kali diberikan oleh Ganelon. Baduin mendesak Regin untuk segera bergegas menuju Nice. Mengetahui bahwa Thenardier tidak akan membiarkan mereka mendekati Nice dengan mudah, Tigre memutuskan untuk menghadapi Thenardier secara langsung dalam pertarungan terakhir di dataran Mereville. Ketika pertempuran dimulai, Regin, yang kini memimpin pasukan utama Meteor Perak, menyadari bahwa dengan kematian Stade, salah satu jenderal andalan Thenardier, pasukan musuh menjadi jauh lebih rentan. Pertempuran akhir antara Tigre dan Thenardier berlangsung singkat namun menentukan. Pedang Thenardier tidak mampu menahan tembakan panah Tigre,
dan dia tertembak tepat di dahinya, mengakhiri hidupnya seketika. Dengan kematian Thénardier, perjalanan panjang Tigre sejak kekalahan mengerikan di dataran Dinan akhirnya berakhir. Kota Nice merayakan kemenangan Tigre dengan parade besar yang megah. Raja Varon menganugerahkan gelar paling terhormat kepadanya, Lumière, Ksatria Cahaya Bulan, sebuah gelar yang konon hampir sama prestisiusnya dengan gelar raja itu sendiri bagi siapapun yang menerimanya. Tigre duduk di samping sang putri, memimpin pasukannya berparade melewati kota, disambut sorak-sorai dari seluruh warga, para komandan, dan ksatria. Meski merasa tidak nyaman dengan sorotan sebesar itu, Tigre menerima penghormatan itu dengan rendah hati. Ketika mereka tiba di kamar sang raja, Sophie sudah berada di sana lebih dulu. Raja Varon menyampaikan penyesalannya karena merasa menjadi raja dan ayah yang buruk. Dia berterima kasih kepada Tigre atas semua jasanya dan bertanya apa yang Tigre inginkan sebagai balasan. Tigre mengajukan 4 permintaan. Pembayaran untuk aliansi kerajaan Zechstetet dalam perang ini, kerajaan Brun akan membayar semua kerusakan yang ditimbulkan oleh pasukan Zechstetet selama perang, wilayah Agnes akan diserahkan, dan perjanjian tidak saling menyerang selama 3 tahun dengan kerajaan. Sang raja menyetujui semua permintaan itu dan meminta Regin untuk menandatangani dokumen tersebut. Secara resmi mengakui dirinya sebagai penguasa sah Brun selanjutnya. Beberapa hari kemudian, Raja Varon meninggal dunia dengan tenang dalam tidurnya. Lim dan Ellen berbincang tentang jalur perdagangan baru yang sedang mereka bangun bersama dukungan dari Regin, sambil memuji integritas sang ratu baru. Mereka berdua bertanya-tanya tentang apa yang akan dilakukan Tigre selanjutnya. Di tempat lain, Mila terlihat berjalan menyusuri salju sambil membawa busurnya. Baduin merenungkan bagaimana beberapa ksatria Lumiere sebelumnya pernah menjadi raja, dan bertanya-tanya apakah Tigre mungkin akan mengikuti jejak yang sama. Dan di suatu tempat yang tenang, Tigre terlihat sedang membidik sebuah sasaran dengan busurnya. Sementara Ellen dalam hatinya merasa sangat bersyukur karena pernah bertemu dengannya. Dan itulah Madano Auto Vanadis Season 1. 13 episode yang membawa kita melalui peperangan besar, persaingan antar negara, dan ikatan persahabatan yang tumbuh di tengah konflik yang seharusnya memisahkan mereka. Anime ini diadaptasi dari light novel karya Tsukasa Kawaguchi, diproduksi oleh Studio Satellite, dan tayang dari Oktober hingga Desember 2014. Kalau kalian menikmati rekap ini, tolong tinggalkan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi supaya tidak ketinggalan rekap anime berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.